Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan pengimbasan BIMTEK Pendidikan Inklusi. Video ini merupakan bagian dari pelatihan yang saya lakukan, yang saya ikuti terkait dengan pendidikan inklusi. Apa sih BIMTEK Pendidikan Inklusi itu? BIMTEK ini adalah BIMTEK yang diadakan oleh Kemdikbud melalui fitur guru belajar dan guru berbagi, yang beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah mengikuti beberapa sesi lain, seperti yang pertama itu pembelajaran COVID-19, kemudian ada pendidikan kecakapan hidup, kemudian juga ada AKM, kemudian ada seri belajar P3K untuk ASN, P3K guru, tenaga kependidikan, kemudian juga ada BIMTEK PAUD, ya. Kemudian ini yang terakhir ini BIMTEK Pendidikan Inklusi, dan kemungkinan mungkin akan ada banyak lagi BIMTEK, seri BIMTEK yang lainnya. Karena mengikuti BIMTEK ini sangat menarik dengan fitur online, kemudian fleksibilitas waktu yang sangat baik. Nah, di BIMTEK Pendidikan Inklusi ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik, serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, apa yang dilakukan di BIMTEK ini, kalau ini tampilan ini ya, tampilan di dashboard guru belajar dan berbagi. Kemudian kita bisa masuk melalui akun SIM PKB kita masing-masing. Kemudian kita tinggal klik, tinggal pilih ini pendidikan inklusi. Kemudian yang kita lakukan di seri ini, yang pertama ada BIMTEK guru belajar. Kebetulan saya terdaftar di angkatan 1. Kemudian setelah tuntas ini kita masuk ke pelatihan, seri pelatihan. Kemudian setelah tuntas juga nanti ada micro learning. Micro learning ini akan sinkron dengan aplikasi Patriot Edu. Di sini pendalaman tentang PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Mengapa harus pendidikan inklusi? Karena melalui pendidikan inklusi, anak-anak yang berkebutuhan khusus atau kita sebut ABK, mereka dididik bersama anak lainnya, bersama anak-anak reguler untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Jadi peserta didik berkebutuhan khusus akan belajar di kelas bersama-sama dengan anak-anak reguler yang lain yang tidak berkebutuhan khusus. Kemudian ini juga merupakan tantangan perkembangan zaman. Ya, kalau kita lihat, ini perkembangan zaman menuntut, ini contohnya BUMN itu membuka lowongan kerja untuk penyandang disabilitas. Ya. Jadi disabilitas ini individu yang berkebutuhan khusus, itu sudah disediakan layanan lapangan kerja. Ya. Ada banyak sekali BUMN yang membuka lapangan kerja untuk penyandang disabilitas. Kemudian juga, nah, kalau pemirsa mengamati di beberapa seri pendaftaran CPNS beberapa tahun terakhir itu sudah dibuka jalur untuk penyandang disabilitas. Jadi individu-individu yang berkebutuhan khusus juga sudah bisa bekerja normal sebagaimana layaknya kebanyakan orang. Kemudian juga kalau kita lihat, ya, pemerintah juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas. Misalnya ya jalanan-jalanan, ya, di jalanan ada bus khusus penyandang difabel, kemudian taksi ramah difabel, sampai ke lift khusus penyandang difabel. Ya. Nah, diberikan akses. Jadi para penyandang difabel itu harus bisa membaur, ya, harus bisa turut serta dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana kehidupan masyarakat pada umumnya.
Tapi dengan fasilitas-fasilitas tertentu yang memang dirancang untuk membantu para penyandang difabel. Kemudian mengapa tidak di SLB saja? Kita sudah cukup lama mengenali bahwasannya kalau anak-anak berkebutuhan khusus biasanya itu ditaruh di SLB. Namun ternyata dari sudut pandang peserta didik, model sekolah SLB ini ternyata merugikan karena tidak menjamin kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi secara maksimal, karena kurikulumnya didesain berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Nah, sementara sekolah biasa biasanya akan menjawab tantangan dan kebutuhan di dunia kerja ataupun tantangan dan kebutuhan di masyarakat. Ya, walaupun secara administrasi, secara pembelajaran mungkin akan memudahkan guru kalau anak-anaknya itu dikumpulkan yang homogen, misalnya anak-anak yang tunawicara itu dikumpulkan sejenis sehingga memudahkan guru untuk memberikan pembelajaran. Namun ternyata di sisi siswa, di sisi peserta didik, ya, ini mengurangi kemampuan mereka untuk berkolaborasi. Karena nanti peserta didik di SLB tidak disiapkan untuk berintegrasi dengan masyarakat normal. Maka dengan pendidikan inklusi mereka membaur dengan siswa-siswa reguler lainnya. Nah, masalahnya apa yang harus kita lakukan kalau sekolah kita itu sudah menjadi sekolah inklusi? Nah, ini yang saya dapat dari BIMTEK kemarin, saya rangkumkan, ya, saya buat ringkas apa yang harus guru lakukan kalau sudah sekolahnya menjadi sekolah inklusi. Yang pertama harus mampu mengidentifikasi keragaman. Nah, bagian ini penting sekali, walaupun di sekolah kita tidak ada peserta didik berkebutuhan khusus, guru juga harus mampu mengidentifikasi keragaman. Karena setiap peserta didik itu memiliki keragaman yang berbeda-beda, mulai dari gender, kemudian latar belakang pendidikan orang tua, latar belakang keluarga, dan berbagai macam kebudayaan lainnya. Nah, jadi penting sekali bagi guru untuk mengenali setiap perbedaan peserta didik, baik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus, atau kita akan sebut berikutnya PDBK. Kemudian setelah mampu mengidentifikasi, guru harus melakukan asesmen, ya. Harus melakukan pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang nanti asesmen ini akan dipergunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan berkaitan dengan individu tersebut. Ini menurut Lerner dalam Mulyono tahun 2001. Nah, setelah mampu menyusun asesmen, berikutnya guru harus mampu menyusun sebuah planning. Ya. Ini disebutnya planning metric. Ini merupakan pemetaan. Planning metric ini merupakan pemetaan tentang anak berkebutuhan khusus secara individu yang menggambarkan tentang kondisinya saat itu, ya. Kondisinya saat itu seperti apa? Keterbatasannya seperti apa, hambatannya seperti apa, kemudian akibat hambatan itu dampak yang terjadi pada dirinya itu seperti apa. Setelah itu kemudian guru akan menyusun strategi, ya, strategi layanan, bagaimana cara memberikan pelayanan pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, ya, sehingga nanti guru bisa menentukan banyak aspek, ya, termasuk medianya juga apa yang diperlukan dalam mengintervensi pembelajaran peserta didik. Kemudian yang terakhir, setelah tahapan-tahapan tadi dilakukan, guru harus bisa menyusun suatu program. Ya, program ini disebut program pembelajaran individual atau disebutnya PPI biasanya. Nah, PPI ini harus berisi program-program di mana PDBK bekerja dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi dan motivasinya. Nah, biasanya di PPI ini akan melibatkan orang tua, konselor, rekan-rekan guru yang lain, dan berbagai pihak yang berkompeten, ya. Nah, maka apa yang harus disiapkan oleh sekolah untuk bisa menjadi sekolah inklusi, ya? Nah, ini adalah proyek kecil yang harus dilakukan oleh semua pihak, ya. Nah, terutama warga sekolah. Guru harus menambah pengetahuan tentang pendidikan inklusi. Kemudian yayasan sebagai penyelenggara pendidikan harus menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang. Misalnya tangga yang tidak curam, ya. Karena beberapa peserta didik yang berkebutuhan khusus itu kesulitan nanti kalau tangganya terlalu curam. Jadi dibuatkan tangga yang landai,
yang bisa dilalui oleh kursi roda misalnya. Kemudian juga misalnya pencahayaan yang baik, dilengkapi dengan panduan-panduan yang secara visual mudah dibaca dan dikenali oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian juga sekolah harus mampu merancang sebuah sistem yang baik, misalnya sistem PPDB yang baik untuk mereka, kemudian harus merancang kurikulum karena kurikulumnya mungkin sekali ya tidak bisa disamakan dengan kurikulum siswa reguler. Walaupun nanti pada pembelajarannya guru harus mampu menyusun strategi bagaimana menyusun kurikulum yang terpadu, karena prinsip inklusi ini terpadu. Jadi siswa reguler tidak dirugikan, namun siswa berkebutuhan khusus bisa terlayani dengan strategi yang mungkin berbeda dengan siswa reguler. Maka harus dilakukan adaptasi kurikulum, ya, akomodasi kurikulum. Kadang-kadang kurikulumnya harus dikurangi indikator-indikatornya, kemudian atau harus disesuaikan, atau harus ditambah, atau harus diganti sesuai dengan keragaman karakteristik peserta didik. Kemudian harus mampu juga bekerja sama dengan para pakar anak berkebutuhan khusus, misalnya konselor, tenaga medis. Nah, tenaga medis ini sangat dibutuhkan karena kita sangat butuh mengetahui bagaimana perkembangan kesehatan peserta didik. Kemudian juga beberapa anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan jasa psikiater. Nah, ini terlalu singkat untuk dijabarkan dalam sebuah video berdurasi pendek, maka nanti pemirsa dapat mengakses beberapa sumber referensi yang saya dapatkan dari layanan BIMTEK dan pelatihan yang sudah diikuti. Ini adalah linknya, nanti boleh diakses dan akan saya sertakan dalam deskripsi video. Nah, ini juga linknya, insya Allah ini semua akan bermanfaat. Ya, insya Allah ini semua akan bermanfaat. Nah, di bagian akhir ini saya kutipkan sebuah pengalaman dari Nick Vujicic. Ya, ini seorang motivator dari Australia. Dia berkata bahwasanya dulu di Australia tidak memungkinkan untuk siswa yang mengalami kebutuhan khusus seperti dirinya untuk sekolah, tapi alhamdulillah ibunya mampu memperjuangkan perubahan peraturan hukum sehingga dia merupakan salah satu siswa cacat pertama yang bersekolah di sekolah umum. Ini luar biasa sekali ya. Nah, ini sedikit pengantar dari saya dalam pengimbasan BIMTEK dan pelatihan pendidikan inklusi. Berikutnya nanti bisa dilihat beberapa video beberapa dokumen ketika saya melakukan pengimbasan di sekolah tempat saya mengajar. Lebih ke rangsangan saja lah. Kalau setelah melihat ini mungkin Bapak Ibu akan lihat, apa sih Pak Ranggain ngomong apa sih? Nah, mungkin setelah itu malah tertarik untuk cari-cari, maka silahkan masuk ke Sintikab-nya, kemudian lihat pendidikan inklusi. Kalau nggak salah sekarang sudah masuk angkatan ke-4 untuk yang BIMTEK ini. Kemudian biasanya akan diulang lagi, akan ada pengulangan lagi. Apa sih itu pendidikan inklusi atau BIMTEK pendidikan inklusi ini yang seperti apa? Ini ternyata adalah program yang dirancang oleh Kemdikbud melalui SIMPKB tadi untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik. Jadi sebenarnya kita bisa belajar keberagaman siswa reguler maupun siswa yang butuh penyertaan. Jadi inklusi itu penyertaan. Nah, siswa-siswa yang butuh penyertaan ini biasanya memiliki kebutuhan khusus. Yang selama ini mungkin kita tahunya kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu adanya di SLB. Kok kenapa sekarang diarahkan ke sekolah reguler? Itu yang jadi rasa ingin tahu kita meningkat. Sebelum masuk ke situ, maka ini sedikit pengenalan di